Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi razaqana bi syariatil islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh Fikih 4 Mazhab yang memasuki pasal Al-Hazr wal Ibahah, halal haram dalam kehidupan, bagian ke-9 tentang bagaimana memahami terkait penggunaan rekayasa terhadap beberapa hewan, binatang dan lain sebagainya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini hari-hari kita sedang menyemarakkan kemerdekaan. Kita doakan bangsa ini semoga diberikan pemimpin yang terbaik dan proses pemilihan kepemimpinan daerah dan nasional semoga Allah ridhoi. Kemudian kita doakan juga saudara-saudara kita di Palestina diberikan terus istiqomah untuk memperjuangkan hak-haknya. Para pemimpin dunia, pemimpin Islam dibukakan hatinya untuk membela mereka dan dikembalikan Al-Quds ke pangkuan umat Islam. Kita doakan yang sakit diberikan kesehatan, pengurus masjid dan jamaahnya diberikan istiqomah untuk terus memakmurkan masjid ini. Dan untuk keberkahan kita semua, semoga pengajian kita menjadi salah satu saksi yang akan mengatakan bahwa hidup kita selama ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ya ala qirati ummil furqan. Fatihatil kitab sabil masani qalbil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuki Al-Hazr wal Ibahah, pasal halal haram dalam kehidupan yang merupakan bagian dua materi terakhir terkait dengan bagian ini, karena bagian terakhir lebih kepada muamalah atau yang disebut dengan ekonomi Islam. Bahasan pertama tentang halal haram kehidupan bagian ke-8 atau ke-9 ini terkait dengan rekayasa terhadap hewan maupun diri kita. Yang pertama tentang memberikan tanda terhadap hewan atau disebut dengan wasmul hayawan. Apa itu wasmul hayawan? Pertama yang dimaksud dengan wasmul hayawan adalah wad'u alamatin alal hayawan. Jadi agar hewan itu mudah kita tandai, agar hewan itu mudah kita kenal, bolehkah kita meletakkan tanda pada binatang? Kalau dulu itu seperti tanda cap dari besi itu ya, apakah boleh kita letakkan kepada binatang, atau kita tusuk telinganya, atau kita lobangi hidungnya untuk mempermudah kita mengenal bahwa ini hewan saya, ini hewan jantan, ini dari daerah seberang, ini milik si fulan, ini milik si fulan yang lain. Itu artinya wasmul hayawan, artinya mencoba memberikan tanda pada hewan, tapi tanda itu terkesan menyiksa atau menyakiti hewan tersebut. Oleh ahli bahasa, kata-kata samah adalah alamah, boleh atau tidak. Ada dua pendapat terkait dengan boleh atau tidaknya kita menandai hewan tapi seakan-akan seperti menyakitinya. Kalau sekarang mungkin sudah mudah ya, cukup dikasih tali, cukup bahwa ini untuk hewan ini kan gitu ya. Kalau dulu kan cara mengingatkannya bisa menggunakan besi yang dipanaskan, ditempel ke bagian kakinya supaya ada tanda, bisa menggunakan melobangi telinganya atau melobangi hidungnya agar mudah untuk dikenal. Kata Imam Abu Hanifah, memberikan tanda kepada hewan hukumnya makruh. Kenapa? Li'annahu ta'dzibun wa mithlah.
karena di situ ada bentuk penganiayaan, ada bentuk membuat hewan tersakiti. Wa qad naha 'anil muthlah atau mithlah, dilarang itu. Jadi hewan saja dalam agama kita dilarang disakiti, apalagi istri. Gitu. Lagi rame kan sekarang KDRT itu. Tetapi selain mazhab Abu Hanifah yang disebut dengan mayoritas, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali yang disebut dengan jumhur, itu mengatakan boleh memberikan tanda kepada hewan atau yang lainnya, yang penting bukan manusia. Jadi ini perlu penjelasan. Kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya makruh memberikan tanda kepada hewan karena itu akan menyakiti hewan, tapi mayoritas ulama selain Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan boleh, yang penting bukan manusia. Karena mayoritas ini berpendapat manusia derajatnya lebih tinggi dari hewan. Ketika hewan disiksa, maka hanya ada ganti rugi. Tapi kalau manusia disiksa, maka kisos, salah satu bagian hak menuntut balasnya. Sehingga tidak sama. Ketidaksamaan derajat itulah yang oleh mayoritas ulama selain mazhab Hanafi mengatakan boleh. Yang penting ghairil wajhi, asal bukan pada wajahnya hewan tersebut. Jadi memasang sepatu kuda pada kuda, kalau yang sering kalau begitu kan dipotong pakai pisau ya, memasang tempat untuk dia buang ee-nya gitu ya, itu kan berat itu sebenarnya. Nah, itu boleh karena dia bukan manusia. Apa dasarnya? Bahwa diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Hisham bin Zaid itu pernah mendengar sekretaris Nabi Anas bin Malik itu berkata, dakhalna ala Rasulillah mirbat, kami pernah bertemu Rasul di tempat kandang unta, dan mereka melihat Rasul sedang memberikan tanda kepada seekor kambing. Ahsibuhu qala fi azaniha, aku mengira dan aku menduga kayaknya Rasul sedang memberikan tanda ke telinga kambing tersebut. Kenapa? Kata Rasul, kalau nanti kambing ini hilang atau kesasar, akan mudah menandainya sehingga orang yang menemukannya akan mudah mengembalikannya. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi alasan Abu Hanifah lebih kepada penganiayaan terhadap hewan, tapi mayoritas ulama yang membolehkan lebih kepada maslahatnya ada untuk menandai hewan. Jadi kalau hilang mudah dikenal, kalaupun kesasar akan mudah dikembalikan ke orang yang memiliki hewan tersebut. Nah, jadi ini harus dipahami sudut pandangnya beda. Satu lebih kepada larangan makruh karena menganiaya hewan, yang kedua membolehkan karena ada manfaatnya agar mudah dikenal. Baru yang bawah, wal jawabu anin nahyi anil mithlah wat ta'dzib annahu 'am. Menjawab pendapat mazhab Abu Hanifah tadi, kata tiga mayoritas ulama tadi, mazhab tadi, bahwa larangan terkait bahwa ada potensi menganiaya atau menyakiti binatang itu sifatnya umum, sementara hadis memberikan tanda kepada binatang sifatnya khusus dan ada maslahatnya. Maka tidak bisa sebuah dalil yang umum itu dipaksakan kepada dalil yang khusus dan ada maslahatnya. Nah, begitu cara menjelaskan argumentasi bagi yang mengatakan hukumnya boleh. Wal jawabu anin nahyi anil mithla wat ta'dzib an-naw'am wa hadisul wasmi khasun fa wajaba taqdimuhu. Jadi kalau ada dalam ilmu fikih ya, kalau ada dua dalil yang bertemu, dalil ini sangat umum, ini spesifik, maka dalil yang spesifiklah yang dimenangkan. Karena yang umum itu akan menimbulkan bisa multi interpretasi. Tapi kalau spesifik to the point. Sehingga dalam kaidah ilmu fikih, jika ada dalil yang spesifik
maka dia lebih diutamakan daripada dalil yang unspesifik atau yang sifatnya umum. Itu terkait memberikan tanda atau memberikan semacam pengenal kepada hewan. Saya kira kalau sekarang sudah tidak terlalu seperti dulu ya. Ini kan hukum fikihnya bahasanya, mungkin sekarang dengan kasih tali, dikasih cat, udah sangat mudah. Yang kedua, ahkamus sya'ri, hukum menggunakan rambut, baik rambut palsu ataupun rambut asli dari manusia. Nah, ini sering kita dengar ini. Yang pertama, tajuzu italatu sya'rir ra'si wa halquhu jami'ihi. Boleh kita memanjangkan rambut yang di atas kepala dan boleh juga kita mencukurnya habis. Kenapa? Karena dari Ibnu Umar, Rasul pernah melihat seorang anak kecil dicukur sebagian, ditinggalkan sebagian. Maka kata Rasul, fanahahum an zalika wa qala uhluku kullah au zaru kullah. Lalu dipanggil anak itu yang sebelah itu, dipanggil orang tuanya, tidak boleh begini, pilihannya cukur semua atau jangan dicukur. Sekarang mungkin tahu yang istilah yang rambut dipotong segini, digaya-gaya begitu ya. Nah, itu disuruh milih potong semua atau tidak perlu dipotong. Wa fihi dalil, dan itu menjadi dasar bahwa memanjangkan rambut tidak ada masalah, mencukurnya habis juga tidak masalah. Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan la ba'sa bihi liman arada tanzib. Tapi kalau kerasa kepala itu berat, kayaknya dengan gundul itu enteng, kata Imam Ghazali, bahkan tidak apa-apa kalau harus dibersihkan. Nah, jadi ini tergantung kesenangan masing-masing. Kalau gundul lebih bersih kan begitu ya. Kalau ada rambut ketombe kan begitu. Nah, tidak ada masalah. Wa yukrahul qaza. Qaza itu adalah yang saya katakan tadi, ditinggalkan sedikit, ini digundulin, disisakan sedikit, atau gampangnya kalau dulu lagi musim partai, buat nomor partai di kepalanya. Nah, itu enggak makruh itu. Kan dulu sering ya nomor 2, nomor 3. Semenjak reformasi enggak, jarang. Karena nomornya 35, bingung kan 35 misalkan begitu kan. Kalau dulu kan satu nomor ya. 1, 2 atau 3 kan begitu ya. Nah, itu dihukumi makruh. Kenapa? Karena dia seperti membuat awan atau pulau di kepalanya, dilukis begitu ya. Nah, itu tidak boleh. Kata Imam Nawawi, qaza itu adalah memotong separuh, jadi depannya aja, belakangnya gundulin gitu ya. Nah, tapi kalau cepak itu nggak ada masalah karena memang ada, cuman ini diambil sedikit kan begitu ya. Yang nggak boleh itu separuh dibiarkan, separuh dihilangkan. Dan dibolehkan memanjangkan rambut. Kenapa? Karena rambut Rasul itu fauqal wafrah. Apa itu? Rambut sampai ke sini, panjang begini. Sampai ke telinganya, kemudian tapi tidak sampai menutupi telinga. Jadi Rasul panjang habis sini rambutnya itu, sampai telinga, nggak sampai bahu ya, sampai telinga, tapi tidak sampai menutupi lubang telinganya. Rasul begitu rambutnya, jadi tidak ada masalah. Yang penting apa? Kata Rasul, rapi. Rapi itu artinya tidak autan. Kemudian kata Rasul, barang siapa yang rambutnya panjang, maka dia harus memuliakan rambutnya dengan cara tarjiluhu wa ikramuhu, yaitu tamsyituhu, dirapikan, dikasih minyak wangi, disisir dengan rapi, bahkan kalau bisa dikasih wewangian yang menarik, karena itu akan membuat orang tidak mencium rasa bau. Karena Rasulullah SAW itu pernah didatangi seorang laki-laki yang rambutnya dan jenggotnya tidak teratur, aut-autan. Kata Rasul, tolong benarkan rambutnya
dan jenggotnya, lalu dirapikan. Kata Rasul, alaisa haza khairan min an ya'tiya ahadukum sa'irar ra'si. Kamu begini itu lebih baik daripada engkau datang dengan janggut dan rambut aut-autan. Kenapa itu? Ka'annahu syaiton, seperti setan. Makanya kalau kita lihat film hantu di Indonesia kan rambutnya aut-autan ya, serem kan begitu ya. Wa yukrahu natfus syayyib, makruh. Jadi saya mau luruskan dulu, tidak ada kata-kata haram ya dari awal. Apa namanya? Makruh. Karena kalau haram nanti konsekuensinya lain, dosa besar jadinya. Makruh berarti tidak sampai ke haram, tapi sangat-sangat dibenci. Wa yukrahu natbus syaibi, makruh hukumnya mencabut uban. Ini ada yang senang nyabut uban nggak? Cuma cabut 1, 2 gitu, putih-putih gitu ya. Kenapa? Kata Rasul, la tantaffus syaiba fa innahu nurul muslim, ma min muslim yushibu syaibatan atau syibatan fil Islam illa kataballahu lahu biha hasanah wa rafa'ahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Kata Rasul, jangan engkau mencabut ubanmu, karena itu cahaya seorang muslim. Tidaklah seorang muslim yang beruban rambutnya kecuali setiap uban itu Allah catat sebagai kebaikan, dan Allah angkat 1 derajat, dan Allah hapuskan 1 kesalahannya. Jadi kalau ubannya banyak, diangkat 1 derajat, dihapus kesalahan, diberikan 1 kebaikan. Kalau dicabut, ya nggak ada. Malah kita yang ada sama anak-anak, anaknya diupah, cabutin uban ayah, uban bapak, 1 lembar 1.000 rupiah atau 100 rupiah ya. Tapi hukumnya makruh ya. Makruh, kalimatnya apa? Makruh. Kenapa? Karena konteks hadisnya Rasul mengatakan jangan dicabut karena itu cahaya seorang muslim. Jadi tidak ada keharaman, tapi makruh. Qala An-Nawawi, law qila, seandainya pun diharamkan untuk mencabut uban itu, tentu larangannya sharih, tapi Rasul tidak melarang secara tegas. Makanya saya sering katakan kepada teman-teman yang menggunakan hadis lalu menyimpulkan ini haram, jangan terlalu cepat, baca dulu syarahnya. Jangan mendahului Nabi ngambil kesimpulannya. Banyak penjelasan maksud daripada hadis tersebut. Wa qala la farqa baina natfihi minal lihyah wal ra'si wasyarib wal hajib wal adzar minar rajul. Jadi tidak ada bedanya mencabut uban yang tumbuh di kepala, yang tumbuh di janggut, yang tumbuh di kumis, dan yang tumbuh di alis mata, dan yang tumbuh di bulu hidung. Ada nggak bulu hidung yang warna putih? Nah, kalau ada berarti banyak itu. Jadi tidak dimakruhkan mencabut. Kalaupun seperti kumis dicukur kan, dirapikan. Kalau misalnya jenggot dirapikan. Jadi bukan berarti panjangkan jenggot sunnah Rasul. Kalau kira-kira membuat orang jadi tidak rapi, ya nggak bagus juga. Karena kan 1 genggaman itu hafnah kan sebenarnya jenggot itu. Kalau sampai banyak gitu ya memang dia banyak bulu jenggotnya gitu. Dan larangan mencabut itu berlaku untuk semua, baik rambut yang memutih di kepala atau di alis mata, kemudian di janggut, atau kemudian di kumis, atau dalam bulu hidung, atau di tempat lain yang berwarna putih. Sekarang kalau rambutnya disemir boleh atau tidak kan itu? Wa amma khidabus sya'ri bil ahmar wal asfar wal aswad wa ghairi zalika min al alwan fa huwa jaiz. Menyemir rambut dengan warna merah, kuning, hitam dan warna-warna lain itu hukumnya boleh, kecuali mazhab Syafi'i itu mengharamkan kalau disemir berwarna hitam. Jadi semua mazhab tidak apa-apa disemir rambutnya, kecuali mazhab Syafi'i
mengharamkan berwarna hitam, karena menurut mazhab Syafi'i jika hitam itu seakan-akan dia mengembalikan rambutnya hitam, padahal kan rambutnya sudah memutih, tidak lagi hitam. Tapi hanya mazhab Syafi'i, mazhab lain mengatakan nggak masalah. Kenapa? Ada hadisnya. Pada waktu Fathu Makkah itu datang orang yang rambutnya sebagian putih dan sebagian berwarna, dan ada rambutnya memutih. Kata Rasul, coba pergi ke istrinya dan coba disemir rambutnya, tapi kalau bisa jangan yang berwarna hitam. Fal wajannibuhu as-sawad. Nah, ini yang oleh Imam Syafi'i ketika Rasul mengatakan coba semir rambutnya tapi jangan hitam, kata-kata jangan itu oleh mazhab Syafi'i dianggap pelarangan, sehingga dia mengharamkan warna hitam. Tapi yang lain tidak masalah. Tetapi pendapat itu dijawab oleh hadis-hadis yang lain. Meskipun Rasul membolehkan menyemir rambut, kata Anas bin Malik, tapi Rasul sendiri tidak menyemir rambutnya. Nah, jadi kalau dilihat itu ya, meskipun Rasul tidak memerintahkan orang untuk disemir, tapi Rasul tidak menyemir rambutnya. Sehingga kebolehan itu dilakukan oleh sahabat-sahabatnya, yaitu Abu Bakar, Umar, yang sangat terkenal kalau menggunakan penyemir rambut berwarna merah yang dipakai oleh Umar, dan berwarna agak pirang yang dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasul sendiri tidak melakukan, tapi Rasul malah menyuruh. Nah, ini yang nanti harus jeli membaca hadisnya. Rasul nggak pakai, tapi Rasul tidak melarang, sehingga para sahabat melakukan menyemir rambut. Tetapi salafus soleh setelah para sahabat seperti Umar, Abu Bakar, berarti tabi'in dan lain sebagainya, itu berpendapat para salafus soleh setelah khalifah yang 4 itu sebaiknya jangan menyemir rambut, karena Rasul tidak melakukan dan seakan-akan merubah cahaya seorang muslim yang sudah putih tadi. Sebagian berpendapat karena kalimat Rasul dia menyuruh tapi tidak melakukan. Tapi pendapat yang lain justru menyemir rambut itu afdol. Kenapa? Karena sahabat dari masa Khalifah Abu Bakar melakukannya, diikuti oleh sahabat-sahabat sesudahnya dan para tabi'in. Nah, di sini tarik menarik. Ada yang mengatakan tidak perlu karena Rasul tidak melakukannya meskipun menyuruh. Tapi katanya tidak, karena dari mulai Khalifah Umar, Abu Bakar orang yang paling soleh itu melakukan. Berarti afdolnya apa? Disemir. Kemudian mereka berbeda pendapat warna apa. Nah, kalau warna mereka sepakat menghindari warna hitam karena Rasul melarang itu. Tapi sebagian yang lain nggak ada masalah, mau pakai warna za'faron, mau pakai warna ini nggak ada masalah. Sehingga kata pengarang kitab ini, saya kuningin terakhir itu paling bawah, was-shawab. Ini kata pengarang kitab ini. Was-shawab jawazu taghyiri syayyib wa jawazu tarkihi. Yang paling kesimpulan ujungnya adalah boleh menyemir rambut dan boleh juga tidak melakukan. Wa jawazul khidab, dan boleh menggunakan warna apa saja, tapi sebaiknya menghindari yang hitam. Bedanya kalau mazhab Syafi'i mengharamkannya, tapi kesimpulannya lebih kepada memakruhkan kalau menyemir warna hitam. Warna lain tidak ada masalah. Nah, itu kesimpulan dari pengarang kitab ini. Setelah melihat perbedaannya, tidak ada larangan untuk menyemir rambut. Dikerjakan silahkan, nggak dikerjakan tidak masalah. Yang kedua, warnanya apa saja, tapi sebaiknya menghindari hitam. Mazhab Syafi'i mengatakan mengharamkan, tapi pendapat pengarang kitab ini lebih kepada makruh kalau menyemir berwarna hitam. Lanjut, sekarang bolehkah rambut disambung dengan rambut manusia? Ada kan perempuan yang masang sanggul-sanggul ya. Kalau menggunakan rambut manusia, baik rambut pasangannya atau rambut keluarganya, maka hukumnya haram mutlak. Yang boleh bagaimana?
yang bukan menggunakan rambut manusia, dengan catatan rambut yang bukan punya manusia itu suci dan bersih, tidak berasal dari benda yang najis. Maka bolehlah pakai sanggul itu apa? Rambut palsu ya, atau disebut dengan al-barukah. Bahasa Arabnya itu rambut al-barukah. Jadi al-barukah itu boleh kalau bukan rambut manusia. Kenapa? Karena rambut manusia itu dikuburkan bersamaan dengan mayatnya. Karena dalam Islam kita harus memuliakan mayat seorang muslim maupun muslimah. Jadi kalau misalnya rambutnya bukan rambut manusia buatan, boleh, dengan catatan pembuatannya dipastikan halal dan tidak ada benda-benda yang najis. Kemudian kalau menggunakan rambut dari benang sutra atau benang lain tapi dibentuk jadi kayak rambut, boleh atau tidak? Kata mazhab Syafi'i boleh saja, karena itu bagian daripada apa? Menghias diri kan. Yang dilarang tadi adalah apa? Rambut manusia. Tapi mazhab Maliki dan Imam Tobari mengatakan nggak boleh, karena itu bukan rambut, itu adalah semacam benang. Kalau yang bisa dibuat ijuk itu ya, itu tidak boleh. Tapi mazhab saya mengatakan boleh, bahkan menggunakan tali benang sutra pun boleh, karena itu tidak dihitung sebagai menyambung rambut, tapi lebih kepada hiasan rambut. Itu terkait dengan menyambungkan rambut kita dengan rambut orang lain. Misalnya mohon maaf bapak-bapak sudah meninggalkan dunia hitam, udah licin kan gitu ya, pakai rambut palsu gitu ya, nggak ada masalah. Warna apanya nggak ada masalah. Tapi mazhab Hanafi, Imam Ghazali itu menolak atau mengatakan makruh mendekati haram jika perempuan menyambungkan rambutnya dengan apapun itu, karena itu termasuk kepada hal yang tidak baik dan menghambur-hamburkan keuangan. Jadi mubazir, ya udah rambut apa adanya, tidak ada masalah. Wala ba'sa bizalika min sya'ril bahimah wa sufiha li'annahu intifa' bi tariqi tazayyun bima yahtabil zalik wa lihadza ihtamal al-isti'mal fi sa'iri wujudihi al-intifa' fa kaza fi tazayyun. Jadi sifatnya untuk hiasan asal tidak berlebih-lebihan tidak masalah. Tapi kalau berlebihan sampai berapa harga barukahnya, inilah saya pusing sama calon istri saya, udah serahan, udah kasih cincin, minta lagi uang beli sanggul, berapa? 3 juta. Nggak usah, gitu kan? Kalau 3 juta rambut sanggulnya ya. Tapi ada yang murah ini disewakan, berapa? Gopek. Nggak usah, marah 1000 nyawa begitu kan. Wa amma qassul mar'ah sya'raha fayajuzu ma dunal uzun. Sedangkan perempuan boleh nggak dipotong rambutnya pendek? Kalau laki-laki kan sampai telinga ya. Perempuan boleh, tapi jangan sampai melewati telinga. Jadi sampai sini boleh. Pak, istilah perempuan dulu, gonjas ya, rambut yang segini itu, tapi sampai telinga ya, di atas tidak boleh. Yang penting dipastikan rambutnya itu tidak mirip seperti rambutnya laki-laki. Jadi kalau perempuan misalnya cukur cepak itu nggak boleh, ya. Cepak itu kan ada kan ABCD, abri bukan cepak doang itu, gaya begitu ya. Nah, itu tidak boleh perempuan. Tapi kalau sampai telinga, dan itu untuk mempermudah nyaman rambutnya, karena ada perempuan itu dia nggak nyaman rambut panjang, sampai telinga boleh. Karena ada perempuan itu tipe rambutnya itu kalau panjang dia mengembang gitu, nah, maka dipotong pendek nggak ada masalah. Tapi digundulkan tidak ya, kecuali penyakit. Nah, itu tergantung bi mukhtalafit tasrihat fil manjil wa satrihi kharij, dipastikan tergantung kenyamanan perempuannya dan memastikan menutup kepalanya ketika di luar rumah. Yang penting tidak tasyabuh dengan laki-laki. Sekarang masuk bagian yang lain tentang apa itu memasukkan jarum atau cincin ke hidungnya binatang, ke hidung
ke jarinya, ke wajah atau ke bibirnya. Nah, itu boleh atau tidak? Baik kepada manusia maupun kepada hewan hukumnya haram, karena itu menyiksa. Ada kan yang pasang ini, yang anak-anak pang itu pasang di sini sampai panjang begitu kan? Ada kan yang adatnya Kalimantan ya, yang sampai panjang itu, meskipun itu adatnya kita hormati, tapi kalau kita bicara fikih itu masuk dilarang dalam agama. Kenapa? Menyakiti. Adapun dia meyakini itu urusan dia, tapi dalam agama itu masuk kategori apa? Menyakiti. Kemudian mencabut bulu di wajah itu juga hukumnya haram kecuali perempuan. Kalau tubuhnya sampai ada kumis, ada jenggot, itu harus dibersihkan, karena itu bukan tabiatnya perempuan. Tapi kalau bulu-bulu yang kecil-kecil itu dikatakan apa? Diharamkan untuk dicabut. Kemudian taflijul asnan. Nah, ini terpaksa saya sampaikan ini, nyebut-nyebut nama saya nih. Itu apa? Mengganti gigi. Nama saya ini asnannya gigi berarti ya. Diganti gigi emas, ganti gigi ini, gigi geraham diganti. Itu jika penggantiannya bukan untuk kesehatan, maka hukumnya haram. Apalagi untuk mempercantik, dikikir bagus, biar ini biar itu, maka itu merubah ciptaan Allah, maka hukumnya menjadi haram. Nah, kalau tujuannya untuk kesehatan, maka hukumnya menjadi boleh. Mari kita lihat seperti wasyirah dengan qasyirah itu. Apa itu? Yang tadi mengkikir gigi ya, udah bagus gitu dibuat agak runcing, dibuat agak saing gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau untuk katakanlah pengobatan tidak ada masalah. Kemudian wajahnya, jadi kulit wajah ini kan ada berlapis-lapis ya, dicabut 3 lapis supaya kulit dalamnya putih gitu ya, maka itu dilarang. Begitu juga mencoba merubah kulit dengan melakukan suntik-suntik yang akan memutihkan itu. Nah, itu termasuk dilarang. Nanti kita lihat fatwanya, apakah suntik botox itu boleh atau tidak kan gitu ya. Mengisi benang ke wajah boleh atau tidak? Dalam pandangan fikih tidak boleh. Itu diharamkan karena seperti merubah ciptaan Allah. Nanti kita lihat fatwa MUI-nya, sejalan apa enggak dengan pendapat fikihnya atau ada pendapat lain. Kemudian membuat tato sehingga darah itu berkumpul juga dilarang. Dan larangan 3 hal ini itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW mengatakan Allah melaknat orang yang membuat tato, kemudian orang yang melubangi mulut dan hidungnya, dan orang yang mengkikir giginya. Mereka itu mendapat laknat dari Allah Rasulullah SAW. Kemudian bergaya laki-laki atau perempuan, waria atau bencong, boleh atau tidak? Diharamkan laki-laki seperti perempuan dalam pakaian dan dalam aksesoris, dalam gelang atau apapun. Begitu juga diharamkan perempuan seperti laki-laki dalam segala bentuk aksesorisnya, baik make upnya, apapun itu tidak boleh laki-laki menggunakan punya perempuan, perempuan menggunakan punya laki-laki. Rasul pernah mengunjungi sebuah rumah dari sahabat. Rasul melihat di situ ada laki-laki seperti perempuan, ada perempuan seperti laki-laki. Rasul bersabda, la'ana Rasulullah al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki seperti perempuan dan perempuan seperti laki-laki. Jadi ini larangannya mutlak, tidak boleh. Maaf, saya begini untuk demi acting, cari kerja, enggak. Kalau hukum fikih udah mutlak haram, cari kerjaan yang lain. Kalau bintang film enggak harus jadi bencong di situ. Saya beberapa kali tanya, gimana Ustaz? Ini kan demi peran profesional katanya. Kalau Bapak bertanya kepada saya untuk mencari kebolehan, saya bilang, maka ulama membolehkan jika memang untuk menafkahi keluarga. Tapi kalau Bapak tanya ke saya tentang afdolnya, tinggalkan itu.
Karena Allah melarang kita melakukan pekerjaan laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Lalu saya katakan kepada yang jemaah bertanya itu, istafti qalbak. Kalau sudah saya jelaskan pandangan hukumnya, masih belum terima, boleh tanya ke ustadz yang lain, masih belum cocok, ujungnya istafti qalbak. Mintalah fatwa, jangan kepada ustadz atau orang lain, mintalah fatwa ke hati nuranimu. Jalankan. Nah, jadi kalau di Arab itu dia sudah berargumentasi, dalilnya kuat, tanya ke sini ini, dia nggak puas, biasanya kata Syekhul Azhar, istafti qalbak. Mintalah fatwa ke hati nuranimu sendiri. Insya Allah Allah akan bimbing itu. Kalau kita kan enggak, belum nanya ke ustadz, langsung tanya hati nurani, kayaknya oke. Ya, itu yang jadi masalah itu. Itu bukan hati nurani itu. Terakhir mengucapkan salam. Kita ini saya tidak begitu bahas. Salam itu sudah biasa. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Kalau ada jamaah maka satu menjawab itu sudah fardu kifayah. Tapi menjawab salam hukumnya wajib. Mengangkat suara untuk mengucap salam hukumnya sunnah. Tapi menjawab salam itu kalau berjamaah semuanya wajib untuk menjawab salam. Tetapi mengangkat suara pun sekedar mengangkat, tidak harus teriak-teriak. Kemudian dimakruhkan mengucapkan salam sambil menundukkan kepala karena dianggap seperti menyembah. Nah, kalau di Jepang mungkin jadi masalah karena itu kan masuk penghormatan ya. Kemudian dimakruhkan salam itu di kamar mandi. Assalamualaikum, kamar mandi nggak dianjurkan ya. Karena kamar mandi bukan bagian dari mengucapkan salam. Kemudian kalau ada orang mengucapkan salam pada keadaan yang tidak pantas diucapkan, maka kita tidak wajib menjawabnya. Misalnya mengucapin salam di kamar mandi. Mengucapin salam dia bukan muslim, nggak apa-apa nggak kita jawab, karena itu bukan kewajiban kita. Dan dimakruhkan sebagian dari mereka itu mengucapkan menggunakan kalimat yang bercontoh salamullah alaikum, itu dimakruhkan. Yang dianjurkan kalau mau ikut sunnah adalah assalamualaikum, udah itu saja. Karena kesannya ketika mengucapkan salamullahi alaikum itu seakan-akan dikhususkan keselamatan itu hanya kepada mereka, tidak untuk orang lain, dan bertentangan dengan sighah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi standar aja assalamualaikum warahmatullah. Kemudian orang yang enggak cakapan, bagaimana mencairkan cakapan? Misalnya nggak cakapan 3 hari, kan nggak boleh kita diaman 3 hari ya. Mengucapkan salam itu sudah menggugurkan dosa tidak cakapan itu. Ya udah salam berarti sudah selesai. Dan kalau kita mau meninggalkan orang disunahkan mengucapkan salam. Kalau kita bertemu orang meskipun jarak dekat ucapkan salam. Bertemu 5 kali ucapkan salam sampai 5 kali itu dianjurkan. Tapi lagi-lagi hukumnya sunnah. Nah, ini poin-poin terkait dengan hal haram kehidupan yang saya katakan bagian terakhir. Baru masalah fatwa. Yang pertama, fatwa tentang bedah plastik. Ini fatwa tahun 2020. Mari kita lihat keputusannya. Saya tidak baca pandangan hukumnya karena mengutip juga dari kitab yang kita kaji. Apa hukumnya di sini? Bedah plastik tindakan medis yang bertujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki bagian tubuh manusia melalui operasi. Oke. Apa ketentuan hukumnya? Bedah plastik untuk memperbaiki fungsi. Contohnya yang sumbing menjadi normal atau keloid tumor, maka hukumnya boleh dengan syarat mendapatkan pertimbangan rekomendasi dari ahli dan dokter yang kompeten. Yang kedua, aman dan tidak membahayakan. Yang ketiga, dilakukan secara profesional, bukan malpraktek. Jadi bedah plastik boleh kalau niatnya untuk memperbaiki. Bedah plastik estetik untuk memperindah, mempercantik diri, memancungkan, melancipkan dagu, begitu ya. Nah, itu hukumnya haram karena tidak kebutuhan untuk mengobati yang sakit. Kan mohon maaf, ada kan anak-anak itu yang lahir kecil udah sumbing ya. Nah, itu boleh dioperasi.
lahir giginya ompong itu boleh. Terus hidungnya agak bermasalah itu boleh. Tapi kalau memang sudah bagus, pingin dilancipkan, pingin dibelah kan begitu ya, pingin hidungnya di 3 lubangnya, itu nggak boleh. Nah, karena itu hukumnya haram. Kenapa? Karena dia tidak masuk jenis doruriyat, tapi lebih kepada estetik atau tahsiniyat. Nah, itu terkait dengan fatwa bedah plastik. Sekarang menyemir rambut, fatwanya tahun 2012, lebih tua dari fatwa bedah plastik. Kita lihat apa ketentuan hukumnya. Pandangannya juga mengambil dari buku fikih yang kita bahas. Pandangan hukumnya, hukum menyemir rambut hukumnya mubah, boleh. Apa syarat pertama? Bahannya halal. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, materi yang menyemir rambut itu tidak menghalangi air masuk ke pori-pori rambut kita. Kemudian tidak membawa mudarat dan menghindari pemilihan warna hitam. Nah, jadi MUI mengikuti pendapat mazhab Syafi'i, tapi tidak sampai mengharamkan, menghindari berwarna hitam. Jika tidak memenuhi ketentuan itu, maka menyemir rambut hukumnya haram. Ibu-ibu lagi, suntik botox tahun 2020 fatwanya. Kita lihat apa itu botox. Ini agak banyak, sampai 12 halaman, berarti panjang perdebatannya nih. Jangan-jangan yang berdebat juga salah satu pesertanya botox juga mungkin. Jadi panjang perdebatannya. Ini kayak perdebatan rokok, kan nggak selesai sampai selesai, nggak ada fatwanya. Fatwa terakhirnya merokok untuk perempuan hamil, anak kecil yang diharamkan. Nah, itu yang terakhir keluarnya. Suntik botox untuk kecantikan, mengatasi kerutan, mengencangkan otot wajah, memperbaiki kontur wajah dan lain sebagainya, hukumnya boleh. Nah, ini yang botox ya. Boleh. Apa syaratnya? Tidak bertentangan dengan syariat, menggunakan bahan yang halal, tindakannya terjamin aman, tidak membahayakan, dan dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten. Jadi ibu kalau mau suntik botok, fatwa ibu halal, tapi lihat kalau promonya sampai 90%, curigai, itu biasanya malpraktek. Diskon 95%. Hati-hati. Udah ada jemaah itu, Ustadz, saya kemarin itu ikut suntik itu, dapat yang murah Pak Ustadz, hasilnya itulah tambah parah. Nah, jadi hati-hati juga. Apa kata MUI, harus yang kompeten, dan kalau terjadi penipuan atau bahaya maka hukumnya menjadi haram. Terakhir, masih ibu-ibu juga nih ya, tanam benang, fatwanya tahun 2020. Kecantikan tanam benang. Saya juga baca ini bingung. Setahu saya tanam benang itu kalau saya operasi itu tanam benang itu. Kalau tanam benang untuk wajah biar cantik, gimana caranya ya? Nah, ibu-ibu yang paham itu. Nah, kita lihat apa fatwanya. Tanam benang adalah teknik kecantikan yang memasukkan benda asing berupa benang-benang kecil ke dalam tubuh untuk merangsang produksi kolagen yang membuat wajah lebih tirus dan kencang. Masya Allah. Bapak-bapak, perlu saya sampaikan ini supaya modal memaham kepada istri. Kita lihat apa fatwa MUI. Tanam benang hukumnya haram. Alhamdulillah, mengurangi biaya ya. Tanam benang hukumnya apa? Haram. Fatwa MUI, tanam benang yang digunakan untuk mengubah ciptaan Allah, hidung lebih mancung, wajah lebih tirus, lebih tipis, bibirnya lebih tebal, maka hukumnya haram. Tapi kalau tanam benang untuk mengurangi kerutan, menghaluskan wajah, maka hukumnya boleh. Jadi ada boleh juga. Artinya ada biaya ini. Kalau untuk mengencangkan boleh, tapi kalau merubah pesek jadi mancung, maka hukumnya haram, dengan catatan menggunakan bahan yang halal, tidak membahayakan diri, dan dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten dan amanah. Apa kata MUI? Rekomendasi kepada pemerintah agar mengawasi ini dan lembaga halal untuk mengadakan audit dan sertifikasi halal agar gerakan penanam benang, suntik botok ini tidak memberikan mudarat kepada para umat
dan semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa pelajaran fikih ini saya coba tampilkan fatwa agar ada relevansinya, karena ada beberapa pendapat fikih itu tidak sama dengan fatwa MUI. Dia menggunakan maslahat untuk mengambil keputusan hukum. Yang kita ambil adalah fatwa MUI karena dia lembaga yang otoritatif yang diakui oleh negara kita. Sedangkan yang kita ambil ini adalah ilmu fikihnya. Kita boleh ambil, kita boleh gunakan, tetapi ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka pendapat Majelis Ulama Indonesia lah yang kita gunakan, karena itu sejalan dengan surah An-Nisa ayat 59, taat kepada Allah dan Rasulnya serta ulil amri dalam hal agama. Lembaga otor adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kira-kira itu sebagai penjelasan akhirnya, karena waktu saya kira saya tutup ya. Tapi kalau ada pertanyaan boleh satu, ada yang mau ditanya, masih penasaran? Cukup ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan. Maka tentang bab halal haram kehidupan sudah selesai pembahasannya. Kita akan masuk ke hal haram tentang ekonomi dan transaksi keuangan. Demikian, wal afu minkum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.